Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini Bu Yini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang disertai proses peluburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, bagian bunga lengkap terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Kemudian yang disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin atau alat reproduksi dalam satu bunga, yaitu putik dan benang sari. Contoh bunga sempurna yaitu bunga tulip dan kembang sepatu. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan, yang mana putik memiliki 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan, terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Agar lebih jelas lagi, kamu perhatikan gambar ini. Silakan kamu perhatikan juga buku kalian. Ini adalah bagian-bagian bunga tadi. Nah, di sana tadi bagian bunga ada yang namanya kelopak bunga. Yang mana kelopak bunga? Yang kelopak bunga ini sayang, yang warnanya hijau seperti daun. Yang mana fungsi kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga sebelum mahkota bunga mekar atau ketika mahkota bunga masih kuncup. Nah, ini namanya kelopak bunga yang hijau. Nah, sedangkan mahkota bunga ini, ini disebut mahkota bunga, yang bunganya yang sering kita lihat indah. Yang mana fungsi mahkota bunga ini adalah untuk melindungi putik dan benang sari, dan juga untuk membantu penyerbukan. Jadi dia menarik serangga untuk hinggap di mahkota bunga dan nanti bisa membantu penyerbukan. Kemudian yang namanya putik yang mana? Yang namanya putik ini putik pada bunga yang kuning. Sedangkan putik sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik yang ini, kemudian tangkai putik. Nah, yang ininya, batang ini tangkai putik yang ini. Oke, yang lurus ini ya. Kemudian ada namanya di sini bakal buah. Nah, itu adalah putik. Putik itu merupakan alat kelamin pada betina, pada tumbuhan. Kemudian ada juga tadi kita sebut dengan benang sari. Yang mana yang namanya benang sari? Ini yang namanya benang sari. Ini adalah namanya benang sari. Yang putih-putih gambar panjang ini yang kecil ya sayang ya. Nah, benang sari ini terdiri dari tangkai sari. Ini tangkai-tangkainya ini. Ini disebut tangkai sari, dan kemudian kepala putik yang kecil-kecil putih ini. Nah, itu disebut kepala sari. Ini adalah bagian dari benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Nah, benang sari dan putik merupakan alat kelamin pada jantan, dan betina merupakan alat reproduksi untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang tadi sudah Bu Yeni sebutkan untuk penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari. Serbuk sari itu berada di dalam benang sari. Itu sel kelamin jantan. Nah, jatuhnya serbuk sari ke dalam kepala putik, itu disebut dengan penyerbukan. Dan nanti penyerbukan ada 4, nanti akan Bu Yeni jelaskan di gambar selanjutnya. Baiklah, sekarang Bu Yeni akan menjelaskan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada 4, yaitu pertama penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga, karena bunga tersebut memiliki alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Kamu lihat gambar bunga yang merah.
Kemudian yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan antar bunga masih dalam satu tumbuhan. Kamu lihat bunga yang kuning, mereka masih dalam satu tumbuhan tetapi berbeda bunganya. Kemudian penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Kamu lihat ya, masih satu jenis tetapi berbeda bunga. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda variannya atau varietasnya. Kamu lihat itu ada bunga berwarna oranye dan juga ada bunga yang berwarna ungu. Itu merupakan ya macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Kemudian dalam proses penyerbukan itu dibantu atau melalui perantara angin, air, hewan serangga. Itu merupakan perantara dalam penyerbukan. Mudah-mudahan penjelasan Bu Yeni dapat kalian mengerti dan semangat selalu untuk anak-anakku.